Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Eksekutif Indef beserta jajaran, para undangan peserta webinar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara webinar dan bedah buku pandemi corona, virus, deglobalisasi, masa depan perekonomian global dan nasional yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economic and Finance, INDEF. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap jajaran INDEF yang berkenan mengundang saya untuk menyampaikan sambutan pada pelaksanaan acara yang menurut saya sangat penting di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Saya juga ingin mengapresiasi peran INDEF yang selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah. INDEF senantiasa memberikan sumbangan pemikiran maupun rekomendasi bagi pemerintah dalam mendukung kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Saat ini COVID-19 telah menjadi pandemi global yang menyerang hampir semua negara di dunia. Pandemi global ini dengan segala dampaknya merupakan pengalaman baru bagi kita semua, sehingga pemerintah di seluruh dunia harus bekerja ekstra keras untuk mencari jalan keluarnya. Pandemi COVID-19 ini juga telah memaksa kita untuk berubah dan beradaptasi. Sebagai contoh, saat ini kita telah terbiasa bekerja di rumah, penyelenggaraan pertemuan, rapat, dan ceramah dilakukan melalui saluran aplikasi daring. Dari sisi aktivitas ekonomi, kita semakin terbiasa berbelanja kebutuhan pokok secara daring atau melalui jaringan sosial media. Perubahan besar juga terjadi di lingkungan pemerintahan, di mana sebagian penyelenggaraan pemerintahan dan negara dijalankan dengan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh. Di bidang pendidikan juga terjadi perubahan mendasar, di mana terjadi perubahan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan aplikasi daring. Pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 menempatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Karena itu, upaya pertama yang dilakukan pemerintah adalah memutus penyebaran virus agar masyarakat tidak terinfeksi. Upaya kedua adalah meningkatkan kapasitas pelayanan medis agar mereka yang telah terpapar dapat ditangani dengan baik. Dan upaya ketiga adalah membangun mekanisme untuk melacak masyarakat yang berpotensi terpapar melalui pelaksanaan tes COVID-19 secara masif, serta menerapkan protokol isolasi diri yang ketat. Dan upaya yang keempat adalah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, PSBB, dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Untuk meringankan beban masyarakat akibat pembatasan pergerakan, pemerintah melakukan perluasan program bantuan sosial. Perluasan dilakukan baik dari sisi peningkatan jumlah manfaat, juga dari sisi luas cakupan masyarakat yang menerima bantuan. Beberapa program bantuan sosial tersebut termasuk perluasan program Keluarga Harapan. Perluasan cakupan program sembako juga dilakukan dari 15 juta keluarga penerima manfaat, ditingkatkan menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat dengan periode penyaluran bantuan dari Maret sampai Desember 2020. Selain itu terdapat beberapa program lain
yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat terdampak COVID-19, seperti bantuan sosial tunai dan paket sembako untuk masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan di wilayah Bodetabek. Pemerintah juga mengalihkan sebagian dari dana desa untuk dapat digunakan sebagai bantuan sosial tunai bagi masyarakat pedesaan. Pemerintah juga memberikan bantuan pembayaran rekening listrik untuk 31,1 juta pelanggan PLN kategori daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Bantuan ini berupa penggratisan rekening listrik untuk kategori daya 450 VA dan potongan 50% tagihan listrik bagi pelanggan kategori daya 900 VA bersubsidi. Dengan program bantuan pembayaran rekening listrik ini, masyarakat dapat mengalihkan dana mereka untuk belanja lainnya. Program ini juga telah dimulai sejak April 2020 dan diperpanjang sampai September 2020. Meskipun terdapat berbagai program untuk meringankan beban masyarakat terdampak, adanya kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama sudah mengalami perlambatan, hanya tumbuh 2,97% dibanding dengan kuartal pertama tahun 2019 dan diperkirakan akan tumbuh negatif pada kuartal kedua ini. Oleh karena itu, selain upaya sungguh-sungguh dalam mengendalikan penyebaran COVID-19, pada saat yang sama kita juga harus mampu menangani dampak ekonomi agar tidak terpuruk terlalu dalam dan bahkan dapat bangkit kembali. Untuk mendorong agar perekonomian dapat kembali bergerak, pemerintah memutuskan untuk mulai melakukan pembukaan aktivitas ekonomi dengan syarat-syarat tertentu. Inilah yang kita maksud dengan tatanan baru atau new normal, yaitu sebuah upaya untuk kembali membuka secara selektif gerak roda perekonomian, tapi pada saat yang sama kita menerapkan protokol pencegahan COVID-19 secara ketat. Inti dari tatanan baru adalah melakukan perubahan. Selain perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam hal kebiasaan menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan, diperlukan juga perubahan dari sisi pelaku ekonomi agar lebih kreatif dalam menyediakan layanan dan inovasi produk yang tepat untuk kepentingan pencegahan COVID-19. Untuk mendorong perubahan tersebut, kita bersama-sama membutuhkan gagasan baru, sumbangan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak tentu sangat diperlukan. Terkait dengan hal tersebut, peran INDEF sebagai bagian komponen masyarakat dan salah satu lembaga yang memiliki perhatian terhadap penyelesaian masalah pandemi COVID-19, khususnya dalam bidang ekonomi, menjadi sangat penting. Pemerintah pun telah mengambil langkah-langkah koordinasi kebijakan extraordinary yang cepat di bidang ekonomi, utamanya terkait dengan dukungan regulasi dalam upaya mencukupi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang meningkat drastis dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di antaranya adalah dengan menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Terdapat dua hal penting dalam aturan ini. Pertama, ini merupakan jalan bagi pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan melalui pelebaran defisit APBN yang lebih luas hingga di atas 3% selama 3 tahun. Dan kedua, memperkuat koordinasi untuk bauran kebijakan
antara sektor keuangan dan pemerintah dalam melindungi nasabah dan menangani ancaman stabilitas sistem keuangan. Kemudian pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang mengatur program pemulihan ekonomi atau PEN untuk penanganan pandemi COVID-19. Tujuan utama program PEN ini adalah melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha. Program ini memegang prinsip asas keadilan sosial yang ditujukan besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dalam penerapan kebijakan, serta pembagian biaya dan risiko antara pemangku kepentingan yang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Bentuk konkret dari pelaksanaan program PEN adalah penyertaan modal negara atau PMN, penempatan dana, investasi pemerintah, penjaminan, dan belanja negara. Upaya lebih lanjut adalah dengan melakukan perubahan APBN 2020 melalui Peraturan Presiden Perpres Nomor 54 Tahun 2020 yang kemudian disesuaikan lagi dengan Perpres 72 2020 dengan menetapkan defisit sampai 1.039 triliun atau 6,34% terhadap produk domestik bruto PDB. Kebutuhan anggaran penanganan COVID-19 ditetapkan sebesar 695,2 triliun guna meningkatkan akselerasi belanja. Instrumen kebijakan yang digunakan untuk menutupi defisit ini adalah dengan cara memanfaatkan sisa anggaran lebih SAL. Kemudian melalui pembiayaan utang sebesar 1.645,3 triliun, posisi rasio utang pemerintah terhadap PDB di Maret 20 tercatat 32,50% dan masih berada di posisi aman sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Nomor 17 Tahun 2013 tentang keuangan negara yang menetapkan batas maksimal rasio utang hingga 60% dari PDB. Saya bergembira dan menyambut baik terbitnya buku Pandemi Corona, Virus Deglobalisasi, Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional sebagai wujud dari kepedulian semua pihak dalam menghadapi persoalan pandemi COVID-19. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, baik dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi, pandemi COVID-19 ini tidak mungkin ditangani sendiri oleh pemerintah. Saya sangat menghargai inisiatif Indef dalam menerbitkan buku ini. Bagi saya buku ini sangat lengkap sebagai panduan bagi pemerintah dan masyarakat karena merupakan kumpulan pemikiran banyak pakar ekonomi, sosial, dan budaya yang secara bersama-sama menyampaikan gagasan bagi penanganan pandemi COVID-19. Saya juga menilai berbagai rekomendasi yang ditawarkan dalam buku ini sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada Indef atas terbitnya buku ini. Saya meyakini buku ini bermanfaat bagi banyak pihak, terutama para pengambil kebijakan yang sedang bergulat dalam mengakhiri pandemi COVID-19. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi kontributor dalam buku ini. Semoga semua ikhtiar yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar pada hari ini untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.